Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara kehidupan, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah saya siapkan, berjudul Kisah Pesugihan Juragan Bakso yang terungkap oleh pengunjung. Bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang lewat enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan satu ini. Selain karena harganya yang terbilang murah, cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Keadaan ini betul-betul membawa keuntungan bagi Pak Rudi. Telah sejak 5 tahun terakhir, ia membuka sebuah warung bakso di pasar yang letaknya tak jauh dari tempatnya tinggal. Setiap hari, warung baksonya selalu dipenuhi pengunjung. Tak ayal, di tahun kedua pendiriannya saja, Pak Rudi berhasil membangun banyak cabang bakso yang tersebar di berbagai titik di kabupaten. Ia menamai warung baksonya Bakso Pak Rudi. Di tempatnya tinggal, para tetangga mendapati Pak Rudi sebagai pebisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Ia memang kaya raya, namun melihat Pak Rudi yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah, lengkap dengan bangunan rumah yang super megah, orang-orang berpikir bahwa itu merasa tidak masuk akal jika dihasilkan oleh seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedagang sukses apapun. Oleh warga sekitar pula, Pak Rudi dikenal sebagai orang yang tidak suka bergaul. Ia lebih suka berada di dalam rumah dan tidak menampakkan diri pada acara-acara umum paling penting sekalipun. Namun, setiap ada kesempatan untuk beramal, Pak Rudi selalu menyumbangkan uangnya, bersedekah. Jumlahnya juga tak tanggung-tanggung. Namun tetap saja, ia tak pernah menampakkan diri dalam interaksi sosial orang-orang sekitarnya. Menurutmu apa sih yang terjadi sama keluarga Pak Rudi? Mereka kaya raya tapi aneh sekali, kata Doni. Rumahnya hanya terletak beberapa kaki dari rumah Pak Rudi. Aku juga nggak tahu, Don, jawab Agus singkat. Ia teman Doni. Warga mengenal Agus sebagai pemuda soleh yang tak selalu suka berbicara. Ia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun memimpin acara yasinan dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai desas-desus pun ia memilih untuk tak ikut campur, menjaga lisan. Alih-alih menelusuri pertanyaan temannya lebih jauh, Agus lalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung bakso Pak Rudi. Aku traktir, kata dia. Tak menunggu lama, berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana, mereka menyapa Pak Rudi yang sedang menjaga kasir, lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Doni sampai di warung, Pak Rudi langsung menghindari mereka. Tampak sekali, ia tak mau diajak mengobrol. Ia hanya mempersilahkan Agus dan Doni makan dan pergi ke dapur. Bakso datang, Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun, tak berlangsung lama. Di tengah kesempatan makan itu ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba, Agus memuntahkan lahapan bakso yang baru saja ia makan. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Bukan soal rasa, melainkan soal lain. Selain orang soleh, kemampuan merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus sebagai kebeningan batin. Melihat temannya, Doni hanya kaget. Namun, ia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan. Menilik apa yang ada di dalam panci besar tempat Pak Rudi meletakkan baksonya. Kebetulan, saat itu tak ada yang menjaga gerobak bakso di warung itu. Jangan, kata Agus. Namun tetap saja, Doni tetap melakukan apa yang telah jadi niatannya. Maka, betapa kagetnya Doni saat melongo ke bawah. Ia dapati panci bakso penuh dengan banyak tikus yang masih hidup.
Selain itu, secara samar-samar, Tony juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Ia tak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan yang seperti memakai sebuah bahasa dan huruf yang asing, lebih mirip mantra pesugihan. Melihat semua dengan mata kepalanya sendiri, sebagaimana Agus, Tony juga mual. Ia lantas langsung mengajak Agus pulang dan berjanji mengabarkan apa yang telah ia lihat kepada banyak orang. Sejak saat itu, keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah makan di warung bakso Pak Rudi. Tulisan ini merupakan rekayasa. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka. Demikian sahabat kehidupan, jangan lupa tulis pendapat komentar kamu ya tentang kisah video ini. Akhir pembahasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.